Selamat pagi, Profesor. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ratu. Baik, saya mulai saja penyampaian materi saya pagi hari ini. Saya awali dengan menyampaikan Panganstungkare, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Hadirin para mahasiswa sekalian yang sudah hadir di Zoom meeting pagi hari ini. Pertama, sebelum memulai mata kuliah, sebagai orang Timur, tentunya kita wajib saling kenal. Ya, jadi saya memperkenalkan izin terlebih dahulu. Nama saya Agus Wibawa, Igede Agus Wibawa. Jadi saya salah satu dosen pengampu di mata kuliah e-government ini, karena di mata kuliah ini, di pasca sarjana ini, kita menggunakan mekanisme team teaching. Satu mata kuliah ada 2 dosen pengampu. Nah, itu yang pertama. Kemudian karena ini sebagai perkuliahan perdana, tentunya ya kita semua harus menyepakati terlebih dahulu apa yang menjadi statuta dalam pembelajaran di program magister ini. Nah, yang jelas hal-hal yang menjadi kewajiban mahasiswa, termasuk saya sebagai dosen, tentunya harus kita patuhi bersama. Itu yang menjadi poin penting. Nah, kemudian berkaitan dengan tema perkuliahan e-government ini, kebetulan saya memang mengampu sudah beberapa semester di mata kuliah ini. Kita nantinya dalam satu semester ada tidak kurang 14 kali pertemuan. Ini belum dihitung dengan sesi penilaian, di mana sesi penilaian itu tentunya kita harus mengacu kepada RTS yang sudah ada di program studi magister ini. Jadi salah satunya mekanisme penilaian adalah pemberian UTS dengan UAS, kemudian nanti di antara kami berdua, kebetulan saya pada sesi pertama atau paruh pertama dari 14 kali pertemuan, berarti saya akan bersama-sama dengan Anda semua di SAP 1 sampai SAP 7. Setelah itu UTS menjadi domain saya. Kemudian di antara pada sepanjang 1 hingga 7 kali pertemuan itu, tentunya mekanisme pembelajarannya tidak semuanya dengan online. Mungkin 50% online, 50% offline. Dan pasti saya akan memberikan tugas terstruktur kepada Anda semua sebagai acuan saya untuk memberikan penilaian berkaitan dengan persyaratan kelulusan Anda. Nah, itu mungkin hal teknis yang terlebih dahulu saya sampaikan kepada Anda semua selaku mahasiswa di program pasca sarjana ini. Nah, silakan untuk SAP 14 Anda bisa baca di layar monitor. Lebih jauh lagi Anda bisa mengambil materi yang sudah saya tautkan di LMS ini, termasuk beberapa ada sudah saya tautkan dua buku pedoman atau panduan utama. Itu 2 diantaranya itu adalah buku dari Richard Hicks yang berbicara tentang implementasi dan managing public e-government. Kemudian buku kedua dari Douglas Holmes. Nah, itu 2 buku pedoman utamanya. Buku-buku lain mungkin bisa Anda cari, baik itu melalui searching di Google ataupun Anda membaca dari jurnal-jurnal yang sudah ada. Kemudian berkaitan dengan tugas pokok saya di sesi pertama perkuliahan ini, di mana Anda bisa membaca bahwa kita akan membahas tentang latar belakang pentingnya information, communication, dan teknologi dalam e-government itu. Ya. Nah, sebelum kita memahami tentang pentingnya ICT atau e-government itu, tentunya kita semua harus memiliki pandangan yang sama, berada pada frame yang sama. Jadi orang di luar sana banyak berbicara tentang e-government, bahkan ada yang berbicara tentang digital government, bahkan ada lagi orang yang mengatakan mungkin lebih singkat lagi e-gov. Nah, sebenarnya 3 terminologi yang saya sebutkan tadi itu maknanya sama. Jadi dia mengarah kepada
electronic government. Jadi e-gov, kemudian digital government, kemudian ada lagi istilahnya kalau dikaitkan dengan virtual government, itu sebenarnya sama saja. Maknanya sama, acuannya, tujuannya itu sama, yaitu e-government itu sendiri. Jadi e-government merupakan penyingkatan dari kata electric government, ya. Yang dimana hal tersebut merupakan upaya dan proses yang dilakukan oleh pemerintah government untuk mengimplementasikan pemanfaatkan komputer IT dalam menjalankan roda pemerintahannya. Nah, fenomena ini memang sudah terjadi mungkin di paruh pertama abad ke-20-an itu, di mana pada masa itu pertama kali ditemukan komputer, lambat laun penemuan-penemuan itu sampai menyebar ke semua negara di semua benua ini. Akhirnya kalau kita mencermati proses perkembangan peradaban termasuk di Indonesia, digitalisasi itu ke pemerintahan itu masif mulai terjadi di sekitar tahun 2000-an. Itu waktu itu mungkin belum ada yang namanya jet-jet, masih HP yang jadul bahasanya, kemudian komputernya tabung. Nah, itu awal daripada masuknya ITC ke Indonesia di sekitar tahun 2000-an itu, dan saya masih ingat sekali itu. Nah, itu sebenarnya esensi government, maksud atau makna daripada government itu, di mana bentuk faktualnya di dalam tata birokrasi seperti apa. Jadi Anda bisa baca di slide yang saya tampilkan. Ada administrasi kependudukan, kemudian yang kedua itu pemerintahan, kemudian yang ketiga informasi masyarakat, yang keempat itu sistem informasi. Seperti apa barang-barang itu? Jadi misalnya pemerintahan secara umum, pemerintahan secara umum itu di Indonesia mulai dari level pemerintah pusat hingga ke pemerintah desa itu sudah menerapkan digitalisasi sekarang. Ya. Dari level pemerintahan itu kita sudah bisa membayangkan tidak kurang ada 95 sampai 105 urusan pemerintahan yang berusaha untuk memasukkan yang namanya aplikasi ini, digitalisasi ini. Jadi secara kasat mata atau di fakta-fakta di lapangan bisa kita lihat administrasi pendidikan seperti kita sekarang ini bagian daripada digitalisasi. Kemudian di rumah sakit kesehatan, jadi di puskesmas orang daftar sudah pakai daftar antri menggunakan ICT. Di rumah sakit juga demikian. Connecting antara rumah sakit yang menerapkan BPJS dengan kantor BPJS juga sudah terkonek sekarang. Belum lagi urusan-urusan yang saya sampaikan tidak kurang ada 105 itu. Nah, artinya Pak, itu bentuk faktual yang ada di lapangan hari ini. Nah, kemudian yang berkaitan dengan poin bentuk government di poin ketiga, informasi masyarakat. NGO juga pakai aplikasi sekarang. Bahkan kalau yang di masyarakat yang dikaitkan dengan bisnis, sektor bisnis, kalau kita hubungkan dia dengan hubungan pentahelix antara pemerintah, kemudian swasta, kemudian sivitas akademik, dan yang terakhir itu NGO, termasuk NGO juga. Jadi e-commerce sekarang itu udah fakta yang nyata menunjukkan bahwa digitalisasi itu masuk, dan e-commerce terutama yang ada kaitannya dengan persyaratan pemerintahan juga terkoneksi dia dengan e-government. Misalnya apa? Misalnya OSS, aplikasi perizinan, kemudian aplikasi KKPR yang dimiliki oleh agraria. Jadi sektor bisnis investasi yang mau masuk itu harus masuk ke sana. Jadi connectingnya betul-betul digitalisasi ini sudah merambah ke semua dunia, di semua segmen kehidupan kita. Nah, ini yang akhirnya apa yang saya ceritakan tadi itu sudah menunjukkan bahwa poin keempat ini terjadi. Sistem informasi, website, aplikasi mobile. Nah, fakta-fakta itu termasuk implementasinya itu sendiri juga menjadi persoalan di tempat kita. Nah, contohnya misalnya bagaimana kita dalam tata kelola birokrasi yang kaitannya dengan bagaimana menerapkan digital itu di pemerintahan agar lebih bagus dan lebih lancar. Persoalannya masih banyak. Misalnya connecting dengan daerah-daerah yang di timur misalnya.
Di wilayah NTT itu masih banyak sekali kita temukan daerah-daerah yang connecting-nya tidak bagus. Bahkan jangankan di NTT, di Bali misalnya. Di Bali ini salah satu daerah yang beberapa kali kerap saya kunjungi, misalnya Anda mungkin pernah mendengar yang namanya Kintamani. Di bawah sana ada namanya Desa Songan. Jadi di Desa Songan itu betul-betul blank spot area. Ya. Nah ini kalau kita tidak menjawab persoalan di digitalisasi ini juga bisa menghambat. Tidak hanya unsur perencanaan pembangunan di government, tapi monitoring akan terhambat, evaluasi akan terlambat, bahkan bisa pencairan uang desa itu bisa terhambat. Nah, ini bagian-bagian atau hal-hal yang memberikan ruang kepada kita semua, khususnya mahasiswa MAP ini, itu sudah merupakan field study Anda yang mungkin beberapa orang di antara Anda atau semua tertarik sebagai tema penulisan tesis Anda ke depan. Nah, itu hal yang berkaitan tentang pemahaman digitalisasi itu. Jadi e-government itu pemerintah ditambah dengan digital. Sederhananya begitu. Kemudian yang berikutnya, latar belakang ICT. Nah, ini kalau kita berbicara tentang latar belakang secara peradaban normal, ya, itu tentunya menggunakan dasar konseptual pastinya. Jadi semua hal yang berjalan sekarang, keberadaan teknologi ini kan tidak lepas dari kemajuan peradaban manusia itu sendiri. Yang awalnya manusia zaman batu tidak bisa apa-apa, kemudian hidupnya hanya mengumpulkan makanan, kemudian pada saat revolusi industri itu di perkembangan peradaban 2.0 namanya itu, peradaban kedua manusia itu dia sudah bisa menemukan cara untuk bercocok tanam. Ya, jadi manusia sudah bisa bercocok tanam. Kemudian di perkembangan yang kedua, jadi dari manusia purba ke manusia agraris itu perkembangan pertama. Kemudian dari manusia agraris ke manusia industri. Nah, ini momentumnya itu pada saat revolusi industri. Ya, nah jadi alat mesin sudah ditemukan. Kemudian bergeser lagi peradaban manusia. Dia sudah bisa menemukan yang namanya teknologi. Nah, ini peradaban yang baru sehingga lebih masif lagi pergerakan ekonominya. Nah, jadi latar belakangnya peradaban manusia itu sendiri. Jadi ada transisi peradaban. Ya, semua teknologi berhubungan dengan transmisi dan informasi. Jadi kalau kita bayangkan dari manusia zaman batu, kemudian manusia agraris, kemudian manusia industri, sekarang manusia IT. Itu yang paling mencolok sekali adalah pergeseran informasi. Lebih jauh lagi misalnya kita berpikir membayangkan informasi pergeserannya begitu cepat, sepersekian detik. Hal yang paling fundamental di peradaban sekarang adalah uang. Jadi uang juga bisa bergeser cepat sekali. Nah, ini latar belakang pentingnya ICT itu, sehingga kita harus mengikuti perkembangan zaman itu. Kemudian poin kedua yang menjadi latar belakang, teknologi informasi sudah menembus semua aspek kehidupan manusia. Secara kasat mata di rumah kita masing-masing, kita bisa melihat siapapun baru bangun tidur, yang dicari bukan suaminya, bukan istrinya, di mana HP saya. Anak-anak juga begitu, bukan cari ayahnya dia atau ibunya. Itu yang apalagi yang anak yang masuk kategori gen milenial itu. Di bawah milenial saya lupa namanya itu. Yang anak-anak itu. Yang baru bangun bukan mau nyari air putih untuk diminum, pasti HP ini Android-nya dicari. Nah, itu fakta kedua yang kita hadapi sekarang. Kemudian yang berikutnya, latar belakangnya menyediakan cara yang lebih modern, ya. Lebih baik dan lebih cepat bagi orang-orang untuk berinteraksi. Kemudian yang poin keempat, membangun jaringan, mencari informasi dan juga dapat digunakan untuk sarana belajar. Nah, yang paling penting tadi saya bicara tentang latar belakang secara konseptual atau faktual. Tetapi karena saya basicnya ada juga orang public policy dalam penataan suatu negara atau wilayah state, kita boleh saja masuk ke peradaban itu. Tetapi ketika kita hubungkan dia peradaban itu sendiri dengan yang namanya motif kebijakan,
yang ada di belakangnya itu adalah motif negara dan komunitinya, apakah dengan euforia kita masuk ke dalam digitalisasi itu, eksistensi kita sebagai manusia, kemudian eksistensi kita sebagai warga negara, eksistensi negara kita, bisa kita jamin keberadaannya. Nah, karena terus terang saja, berbicara tentang konsep government dengan hal yang namanya eksistensi sebuah negara dalam pelajaran public policy itu juga penting untuk dicermati. Itu yang menjadi poin penting yang ingin saya sampaikan, khususnya berkaitan dengan latar belakang ICT ini. Ya. Berikutnya tujuan e-government. E-government jelas tadi kita mengulik tentang perubahan peradaban manusia. Jadi kecepatan pada revolusi industri itu dianggap belum cukup cepat. Termasuk kecepatan pergerakan modal, termasuk kecepatan dalam pengambilan keputusan dalam sektor publik. Jadi policy keputusan itu harus cepat. Nah, tujuan dari e-government itu sendiri berarti meningkatkan kualitas dan kuantitas dari public service. Karena di dalam manajemen sektor publik itu, pengambilan keputusan sektor publik juga membutuhkan kecepatan. Kehadiran e-government ini juga menjadi poin penting. Contohnya misalnya, saya masih ingat di awal reformasi kemarin, di sektor perencanaan negara, itu sudah ada aplikasi yang namanya GIS. Saya lupa kepanjangannya itu ya. Tapi GIS sudah ada di era tahun 2000-an itu. Nah, seiring waktu berjalan, perkembangan ICT yang tidak menggunakan hitungan tahun, tapi bulan, sekarang GIS itu sudah bermetamorfosa menjadi yang namanya SIPDRI. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia. SIPDRI ini pun sudah mengalami fase perubahan, 2 kali fase perubahan. Nah, itu tujuan e-government. Jadi kecepatan tidak hanya kecepatan layanan, tetapi kecepatan melakukan perencanaan, kecepatan dalam melakukan eksekusi kegiatan atau program, kecepatan dalam melakukan monitoring, kecepatan dalam melakukan evaluasi. Makanya saya masih ingat sekali di awal reformasi, publik dunia membutuhkan kecepatan public service, muncul seorang Jokowi. Ya, muncul seorang Jokowi yang masuk gorong-gorong. Jadi itu sesuatu potret yang mungkin bayangan orang-orang Indonesia termasuk orang luar, wah ini very important. Ya, pas kita butuh dia. Ya, terlepas ekspektasi Anda masing-masing itu kan ranahnya saya tidak mau sentuh. Jadi saya hanya melihat dari sisi kecepatan tata kelola birokrasi. Yang kemudian yang kedua, mendukung pemerintahan yang bersih dan transparan. Ya tentunya digitalisasi, kalau orang-orang berbicara tentang digitalisasi, pastilah itu dasarnya itu sistem informasi manajemen. Kalau berbicara sistem informasi manajemen yang ada sentuhan komputer IT, pasti basisnya database. Nah, database ini merupakan satu persyaratan penting kita berbicara tentang digitalisasi. Makanya saya sekitar tahun 2016 itu sering sekali berbicara baik di depan kelas mahasiswa maupun pejabat publik. Tidak bisa kita merencanakan dengan bagus apabila datanya tidak valid. Kesalahan negeri ini adalah tidak pernah menjaga database mulai dari level desa sampai level negara. Makanya perencanaannya, mohon maaf, saya pribadi tidak pernah percaya dengan dokumen-dokumen rencana ini. Karena basisnya itu datanya lemah semua. Ya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan yang paling sederhana saja. Tadi saya singgung, tidak kurang 95 urusan pemerintahan. Satu saja data kependudukan kita, acak adul semua. Nah ini PR besar ya. Jadi poin kedua ini ya kalau memang mau sungguh-sungguh harus kita straight di situ, tidak boleh keluar koridor. Nah, kemudian tujuan e-government yang ketiga, membantu perbaikan birokrasi di pemerintahan, baik manajemen waktu, perbaikan manajemen keuangan. Itu sudah terjadi. Begitu digitalisasi masif memasuki era tahun 2010, setelah tahun 2010, aplikasi muncul. Anak-anak IT, sarjana-sarjana komputer yang masih muda-muda cerdas itu banyak dari Sabang sampai Merauke. Dan sangat laris manis jurusan ini. Sehingga aplikasi
absen PNS dari aplikasi udah biasa. Yang menarik itu misalnya, kalau Anda mau searching di Google, di Pemprov Bali kurang lebih tahun lalu mungkin itu. Ya. Jadi digitalisasi itu tidak mudah, gampang diucapkan tapi tidak gampang. Ya, Anda bisa searching di Google, kasus absensi pegawai Pemprov Bali. Itu ternyata aplikasi bisa dibajak oleh hacker. Jadi banyak oknum PNS di Pemprov Bali itu pakai aplikasi itu. Ngabsen kehadiran, tahu-taunya orangnya tidak ada di sana. Itu sempat heboh dan masuk media. Nah, jadi tujuan e-government begitu. Nah, berkaitan dengan tujuan-tujuan itu, memang government juga harus menyiapkan diri. Jangan sampai semua aplikasi dia itu dibajak oleh hacker. Itu Ya, persoalan. terima kasih Ya. Pak Gede, Ya. waktunya Mungkin sudah. demikian dulu dari saya. Sesi berikutnya bisa bisa kita lanjutkan pada perkuliahan kedua. Terima kasih. Luar biasa sekali, baru bahas tujuan ya Pak Gede ya, Ya, belum selesai ya. Sudah sepanjang itu ya. Selanjutnya saya silakan ke Prof. Sudarwandanim. Prof, gimana? Jadi memang kalau di mikro ini agak spesifik ya. Saya punya catatan umum. Kalau dari sisi suara luar biasa Pak Gede ini ya. Mungkin juga semangat untuk menyajikan. Tapi saya punya beberapa catatan kecil. Siap. Nah, kalau nanti kita presentasi depan umum itu didengarkan moderatornya. Dia Ya. bilang 5 menit, 5 menit. Dia bilang 10 menit, 10 menit. Karena itu Ya. maka rasio antara pengantar dan isi itu tolong dipertimbangkan. Siap. Memang kalau kita menguasai benar materi yang diajarkan, itu waktu 2 jam itu terasa sebentar. Ya, ya, Bro. Beda dengan yang tidak menguasai gitu. Dia biasanya agak sesak napas. Kapan waktu berakhir gitu Ya, ya. siap. Gitu. Yang kedua, kalau bisa nanti tampilan slide-nya agak-agak ada variasi, jangan terlalu monoton gitu supaya nanti orang lebih nyaman gitu ya. Siap, 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 Bro. Penggunaan eja yang disempurnakan juga, misalnya kalau awal kalimat tuh 1, 2, 3, 4 gitu dengan huruf besar gitu ya. Siap. Kita ikut secara konsisten. Tadi misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan nomor 1, nomor 2 huruf besar awalnya. Lalu berikutnya huruf kecil. Itu coba diperhatikan. Karena itu semua guru adalah guru bahasa. Ada guru bahasa dalam mata pelajaran matematik. Ada guru bahasa dalam pelajaran e-government. Ada guru bahasa dalam pelajaran fisika. Karena itu tidak ada peluang sebetulnya guru itu mengatakan saya salah EYD, saya salah ucap karena saya bukan ahli bahasa, nggak ada itu Siap. ya, karena Siap. kita tuh semuanya guru bahasa gitu. Siap. Terus kalau bisa tambah humor dikit-dikit juga bagus. Ya, ya, Bro. Karena salah satu ciri orang jenius itu memiliki humor dan itu seni mengajar, apalagi waktunya ini ya. Jadi pesan saya terakhir untuk semua orang, kalau nanti kita presentasi depan umum, seperti yang dikatakan oleh Ibu Ratu tadi itu waktu dihitung betul gitu, sehingga jangan sampai nanti kita diinterupsi. Selebihnya selamat Pak Gede ya. Siap. Terima kasih, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Terima Bro. kasih Prof atas saran dan masukannya.